Oke, kita ada sekitar di KBR ya. Di sini kendaraan sangat ramai karena memang di sini ada dibuka dapur umum karena warga di sisi kedua Jalan Trans Sulawesi ini sempat terendam oleh banjir tadi pagi. Ini jejaknya masih ada hingga mencapai jalan raya. Jadi para warga ini lagi sementara membersihkan juga membuka dapur umum ya. Jadi memang dampak dari hujan yang terjadi tadi malam kayaknya ini membuat air sungai di sekitar KBR ini meluap. Oleh karena sudah dibukanya jalur longsor tadi, ini kendaraan sudah mulai keluar dari jebakan. Ini truk-truk juga nanti dapat giliran. Ini ada di KBR ya. Kita syukurinya aja kan sudah dibuka kembali. Nah, ini ada pohon tumbang juga tadi pagi, ini sudah dibersihkan. Ini kita ada di sekitar Cendana, Kecamatan Cendana. Nah, ini juga salah satu lokasi yang rawan longsor di Jalan Trans Sulawesi, Makassar, Endrekang, Toraja. Sepertinya di sini ada pergerakan tanah lagi. Kita tunggu sejenak seperti apa perkembangan kondisi jalan. Oke, ya. Ternyata ini jalan ini juga amblas musim hujan. Ini juga di titik ini juga mengalami penurunan, ini terkena dampak jalan amblas. Ini jalan sedikit licin memang. Sini sudah mulai ada tanda-tanda tanah longsor, dan di sebelah kanan saya ini sejauh mata memandang ini tuh hutan-hutan sudah terbuka, termasuk di bagian kiri jalan sudah diganti dengan kebun jagung. Nah, di sekitar Cendana ini memang ini terkena dampak lumpur. Ini juga ini kena dampak banjir bandang. Ini di sebelah kanan saya, kiri kanan ini lahan semua adalah lahan jagung. Ya, ini sejauh mata memandang itu kita bisa melihat lahan jagung di arah perbukitan, dan memang banyak lahan-lahan baru yang dibuka, dan ini memang ke depan itu akan rentan ya, rentan longsor dan banjir bandang. Ya, apalagi tanah di sekitar Jalan Trans Sulawesi di area Endrekang ini berbatu dan berpasir ya. Ini juga ada bekas pohon tumbang dari longsor minggu lalu. Ini titik longsor yang tadi pagi saya lihat ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Ini salah satu titik longsor yang sudah dibersihkan. Tapi kita harus cepat berlalu ya, karena jangan sampai tiba-tiba ada pergerakan tanah. Ini di sebelah kanan saya juga. Wah, ini bus pagi dari Toraja baru bisa tembus setelah lebih dari 6 jam menunggu. Hampir semua mobil ini rata-rata 6 sampai 7 jam menunggu, sehingga tanah longsor di sekitar Tuara dan Bampa kalau tanah itu dibuka. Sebelah kiri saya itu tergambar jelas tentang luapan Sungai Sadan. Berikut petugas PLN sementara memperbaiki kabel yang putus karena ini ada jalan amblas di sebagian kanan saya ya. Oke. Nah, kita juga harus berhati-hati di sini karena ya, aspal ini sebenarnya mulus dilihat, tapi banyak lubangnya ya, karena curah hujannya tinggi, banyak berlubang. Nah, ini sekali lagi saya menyoroti ini bahwa di
sepanjang jalan ini itu banyak lahan jagung. Ya. Ini kendaraan berlomba-lomba untuk kejar target setelah terjebak selama lebih kurang 6 jam di titik longsor. Nah, ini di depan kita ini contoh perbukitan yang berubah fungsi jadi lahan jagung, dan ini cara pengerjaannya adalah disemprot untuk mematikan rumputan dan gulma. Ya, dan di sepanjang ruas jalan ini sampai nanti melewati kota Nrekang keluar ke Kulinjang itu didominasi juga oleh kebun jagung. Oke, di sini jalan sudah mulai becek. Ini jejak-jejak sisa hujan dan juga tanah longsor. Ini ada. Kita akan melihat kondisi seperti apa jalan Trans Sulawesi, khususnya dari Poros Makassar yang melewati Pindrang, kemudian Kabupaten Nrekang menuju Kabupaten Tanah Toraja setelah banjir tadi pagi dan juga tanah longsor ya. Ini biasa pagi dari Toraja baru bisa tembus di sore hari. Nih, bagian kiri saya ada lagi pergerakan tanah longsor. Sepertinya hujan deras juga memporak-porandakan jalanan di sini. Batu lumpur masuk di jalan raya. Nah, ini lumpur sampai masuk ke tengah jalan. Oke. Luar biasa. Di sebelah kanan saya ini sudah ada pergerakan tanah dari atas. Mudah-mudahan ini besar sekali pergerakannya. Kita tidak bisa prediksi kapan itu akan ini juga ini sebelah kanan saya ini sudah mulai turun ke jalan raya. Mungkin sepanjang jalur ke sana ini akan banyak titik-titik serupa. Ini adalah tempat kiri-kiri kanan saya ini adalah tempat yang paling disenangi oleh para pengendara untuk singgah beristirahat ketika menempuh perjalanan jauh. Wah, ternyata ini ada tanah longsor besar sekali. Di sini di depan warung ada pohon tumbang juga. Oke, jalan sudah mulai mengantri di sini. Di tempat ini karena ada pelebaran jalan maka ikut menyumbang pergerakan tanah longsor. Depan ini adalah longsor yang sudah dibersihkan. Nah, ini sudah dibuka di bagian kanan dari arah Makassar. Pengendara motor wajib melaju dengan pelan karena jalanan becek. Oke, ini juga ada bekas longsor yang sudah dibersihkan. Pohon-pohon sudah mulai menampakkan diri dan ini sekitar berapa meter ya? 30 meter ini siap-siap amblas lagi ke jalan. Oke, pemandangan antrian sudah mulai ada lagi di depan. Di bagian kanan dari arah Makassar ini ada longsor.
tapi pohonnya sudah dipotong-potong oleh tukang sengso. Oke, kita mengantri, antrian panjang lagi kayaknya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Oke, jadi sudah ada kendaraan sudah bisa melaju, ada pohon tumbang di depan sudah dibersihkan. Oke, ini sudah ada anak-anak muda sekitar lokasi yang membantu mengatur lalu lintas. Oke, jaga kesehatan deh. Nah ini banyak sekali, ini parah sekali titik longsornya di sini. Ini cukup parah. Kita bisa lihat pohon tumbang di mana-mana. Nah, ini. Yes. Oke, jadi sangat disarankan jangan jalan malam bagi para pengendara. Karena ini tanah masih sangat labil, ini hancur sekali. Nah, ini seperti likuifaksi ini yang di bagian kiri ini pohon ditelan bumi. Jadi yang cukup parah ini apa ada sungai dan di bawah yang selama ini sudah rusak. Ya, mohon maaf deh ya, satu saja untuk kartonnya karena sudah di sana. Masa mau saya bagikan semua? Oke, kita buka tutup. Jadi sekali lagi sudah bisa melintas ya. Buat yang mau melintas dan diupayakan jangan jalan sendiri-sendiri. Kecuali seperti saya yang terbiasa jalan sendiri. Bau kampas kopling cukup menyengat. Inilah kondisi jalan Trans Sulawesi, Poros Pindrang Kabere Endrekang Toraja setelah banjir tadi pagi dan juga tanah longsor. Keadaan jalan 1 kilo sebelum kota Endrekang dari arah Makassar. Selamat menikmati antrian lagi ya. Di depan ada petugas kepolisian yang mengatur ya. Oke lah, kita bagi-bagi berkat lagi. Ada lagi yang siapkan karton di depan. Ini salah satu kayaknya yang parah tadi ya. Oke, tabe. Nah, ini yang paling parah tadi siang yang ditutup. Nah, begini kondisinya sekarang. Material sudah dibersihkan, tapi sangat diharapkan jangan tinggal foto-foto di sini, ambil video karena kalau salah-salah sedikit, ini tanah di bagian kanan ini tinggi sekali dari atas mirip yang ada di Palesan, itu bisa menggulung kendaraan kita dan sampai di Sungai Sadan ya. Terima kasih buat Polantas Polres Endrekang yang sudah mengatur lalu lintas sehingga kendaraan bisa melaju kembali dengan lancar. Yang antrian panjang ini dari arah Toraja ya, agak panjang memang seperti yang disampaikan tadi oleh beberapa pengendara yang saya temui di warung, bahwa antrian panjang itu dari arah Toraja, banyak truk-truk yang ikut mengantri, tapi sepertinya diprioritaskan ini kendaraan kecil. Jadi kesimpulannya, tanah longsor yang ada di kilometer 2 atau kilometer 1 setelah kota Endrekang itu sudah dibersihkan. Saat ini kendaraan lancar, tapi wajib berhati-hati. Dari arah Makassar ambil kanan, jangan sampai terjebak dan terjun ke Sungai Sadan. Berarti dari arah sebaliknya agak mepet sedikit ke arah kiri. Jadi posisi longsor sebenarnya itu ada di sekitar titik 300 setelah pintu gerbang kota Endrekang ya, kalau dari arah Toraja. Titik longsor terparah itu di sekitar 300 meter dari
pintu keluar, pintu gerbang yang keluar dari kota Nreka kalau kita dari arah Toraja, atau 300 meter sebelum kota Nreka. Tapi sepanjang 2 km ke sana itu banyak sekali titik longsor dan pohon tumbang, dan juga bekas banjir tadi pagi. Ternyata hampir semua sungai kecil yang ada di Kecamatan Cendana itu meluap. Dan inilah kondisi kota Nreka, depan kantor bupati dipenuhi oleh lumpur. Bagi pengendara motor wajib berhati-hati melaju dengan pelan karena di sini radius 200 meter banyak lumpur di jalan. Mudah-mudahan tidak hujan. Oke, debit air sungai Matalo yang mengalir dari Salubarani masih cukup tinggi ya, sehingga wajar tadi pagi itu dibunyikan sirene oleh pihak kepolisian sebagai tanda siaga 1. Sisa-sisa banjir bandang minggu lalu itu masih banyak terlihat di jalan Trans Sulawesi di kota Nreka ini. Ini lumpur masih banyak. Berikut barang-barang yang ikut tergulung oleh derasnya banjir bandang juga masih banyak di bagian kiri dan kanan jalan. Kantor DPRD bau lumpur masih sangat terasa. Beberapa ratus meter dari pintu gerbang Nreka menuju Toraja ini titik longsor mulai kembali hadir lagi, dan juga calon pohon-pohon tumbang. Di sini memang cukup basah karena air mengalir di memotong jalan raya. Berarti itu adalah kode bahwa masih akan rawan longsor. Titik longsor ini banyak sekali ya. Setelah melewati kota Nreka mendekati perumahan Golden Residence, dan itu jalan juga banyak berlubang, ditambah air mengalir di tengah jalan. Ini mulai becek lagi di sini sekitar 100 meter sebelum pintu gerbang Golden Residence. Ini adalah perumahan Golden Residence.
yang termasuk mengalami kerusakan parah karena salah satu muara dari banjir bandang minggu lalu. Berikut, nah ini ada air yang meluap deras di sini. Titik longsor ada di bagian kiri kalau dari arah Makassar. Ini kita bermain air ini setelah Golden Residence. Di depan itu sebenarnya di bawah dulu itu ada gorong-gorong. Ya wajib melaju dengan pelan karena sudah membentuk lubang. Ini wajib hati-hati di sini, banyak lubang, air mengalir. Nah, ini lagi kita bermain air di depan, ada titik longsor. Di sini sekitar 100 meter itu titik longsor banyak sekali dengan pohon tumbang. Misalnya agak gelap. Ini sudah hampir masuk ke jalan raya lagi nih. Sekali lagi, setelah keluar dari kota Endrekang atau sebelum memasuki kota Endrekang itu titik longsor sangat banyak, pohon tumbang juga banyak, dan yang dibersihkan sejauh ini hanya pohon tumbangnya, materialnya belum. Nah ini sepertinya ini juga tadi ini terjadi, ini yang baru dibersihkan ini, cukup becek. Ini sebenarnya longsor yang terjadi minggu lalu nih, tapi sepertinya terjadi lagi tadi. Dan ini lebih dari 100 meter ini ya, bagian kiri kalau dari arah Makassar, pohon jati bertumbangan disertai tanah longsor. Longsor di sini juga dipicu oleh pemeliharaan jalan. Nah, ini bagian kanan saya ini pergerakan tanah itu cukup masif dari atas. Ini dari tebing. Ya, yang wajib pelan-pelan sini adalah pengendara motor ya. Misalnya cukup becek. Sebenarnya longsor di titik ini adalah dampak dari pemeliharaan jalan. Karena sementara pembangunan talud dari arah tebing, karena sekitar 200 meter ini bagian bawah itu longsor, tapi juga direspon oleh tebing dari atas ikut longsor disertai pohon tumbang. Di sini di Kuara inilah yang sejumlah rumah penduduk itu ikut rusak. Di depan pas tikungan ini ada tiang listrik seperti tertelan bumi. Berikut rumah penduduk juga longsor dari atas ini di bagian kanan. Berikut lanjut di tikungan ini ada juga longsor dari arah tebing.
satu arah ini terjadi pemadaman listrik. Jadi gelap gulita di rumah penduduk setelah selain cahaya handphone. Berikut mulai terjadi antrian panjang karena jalan amblas di Kulinjang. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya, masih mengular antrian di Kulinjang. Di Kulinjang disertai gelap gulita di rumah-rumah penduduk. Oke, saat ini kita memasuki antrian di Jalan Amblas Kulinjang. Ya, sangat becek kiri kanan, pergerakan tanah ada juga di bagian kanan jalan. Pergerakan tanah dari arah tebing, tiang listrik sudah mulai miring. Ada juga tiang listrik yang sudah tertanam. Berikut di bagian kiri jalan semakin lari ke bawah. Sementara sedang mengantri di Kulinjang. Seminggu yang lalu saya lewat, 5 hari yang lalu masih rata jalannya. Sekarang mulai lagi seperti perahu cekung. Oke, sama-sama. Kanan ke depan biar tidak kandas. Oke, siap. Budak pala perubahan. Oke, kondisi jalan terkini di Kulinjang, beruntung tidak hujan, agak nyaman kita melewati ya ini, tapi terus bergerak di bagian tengah. Ya, rintangan terberat menuju Toraja dan menuju Makassar akhirnya segera diselesaikan. Kita sudah lolos, tinggal nanti mengecek longsor di Dantepine. Seperti apa kondisi longsor di sana? Kayaknya pengendara motor wajib hati-hati nih. Ini lumpurnya luar biasa. Ini seperti lumpur Gola onde-onde. Oke, akhirnya terbebas dari antrian setelah kurang lebih 1 jam.